Shalom. Puji Tuhan, kita berkumpul lagi hari ini untuk boleh beribadah bersama. Agak kapalnya oleng ke kiri ya. Yang kanan cuma berdua, nggak apa-apa. Oh iya berempat, itu kan nggak kehitung kalau di belakang. Iya gue berlima. Aduh, dikomplain terus. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi pada pagi hari ini. Saya percaya itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Biarlah kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Yesus saja. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Yesus. Sebab hanya Engkau yang kami cinta Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan dan kami agungkan. Mari kita katakan pujian ini bersama-sama. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau.
kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih satu hari baru lagi Tuhan kasih untuk kami Tuhan. Kami tahu itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang beracara dalam ibadah ini. Biar Tuhan yang memimpin dan mengurapi ibadah ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami, untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Biar Tuhan yang tibakan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Segala roh-roh jahat di udara yang bukan berasal dari Engkau Tuhan, pada pagi hari ini kami bersatu hati, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya Roh-Mu saja yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersiap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua berjawab. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, boleh kasih salam ke kanan, ke kiri. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji Tuhan. Sebab mau panas, mau hujan, bahkan ibadah itu kapan sekalipun, Tuhan tetap perlindungan kita. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan pujian.
sebab Dia adalah tempat perlindungan kita. Biarlah Tuhan Yesus selalu menjadi kerinduan juga bagi hati kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita boleh tenangkan hati kita boleh mempersiapkan hati kita, biar firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kami ingin selalu mencari wajah-Mu Tuhan. Kami ingin selalu merindukan-Mu Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, sementara yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau, memandang-Mu Yesus. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu.
Betapa rindunya kami untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Betapa kami menikmati saat-saat indah bersama-sama dengan Engkau. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah dalam seumur hidup kami Kau jumpai kerinduan Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus mengajar kami Bapa, bagaimana kami menjadi penyembah-penyembah yang sejati, bagaimana kami terus terhubung dengan Engkau, memiliki relationship dengan Engkau. Abba, kami mau duduk diam, dengar-dengaran dengan Engkau. Berbicaralah kepada kami secara pribadi demi pribadi, Abba. Jawaban dan doa daripada-Mu itu kami nantikan Tuhan, untuk memuaskan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau mengurapi setiap kami, urapi hamba-Mu, dan firman-Mu diberitakan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk menerima pemberitaan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Iya, mungkin kami bukan mungkin ya baru pertama kali hadir di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Helmin dan ini adalah suami saya Pak Budi. Kami melayani di GBI Madison Square di Kota Wisata Cibubur ya. Salam dari jemaat GBI Madison Square Cibubur Raya buat seluruh jemaat di Alberta ya. Kita sama-sama sedang menyiapkan diri kita untuk kita terus diperbaharui, dan hari ini kita mau belajar penyembahan sejati. Tolong ya. Ya, hari ini kita mau belajar tentang penyembahan sejati. Ya, pasti kita sudah tahu bahwa Tuhan panggil setiap kita, mulai dari kanak-kanak sampai nanti terakhir kita ketemu sama Tuhan. Ya, itu menjadi seorang penyembah. Amin. Nah, kita akan belajar memaknai bagaimana untuk menjadi penyembah sejati, penyembahan, memiliki penyembahan sejati. Next. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 15-18 ya, kita baca, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan
reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu, yang telah diketahui dari sejak semula. Ketika ada satu pesan-pesan penting, Tuhan meripit, mengulang kembali pesan itu. Pesan Kisah Para Rasul ini adalah disampaikan oleh Yakobus ketika bapak-bapak gereja, ya, waktu itu di Antioquia kan ada jemaat-jemaat yang baru, ya. Kita tahu bahwa di Antioquia itu adalah kegerakan awal dari kekristenan, dan mereka sedang berselisih paham mengenai apakah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang masuk Kristen itu ada sementara orang yang bilang dari Yudea, ya, dari Yehuda, ya, dari Yudea itu bilangnya harus disunat dulu gitu. Tapi Rasul Paulus bilang enggak, kita diselamatkan hanya karena kasih karunia gitu. Jadi jangan dibebankan orang-orang non-Yahudi ini dengan Taurat, ya. Pada waktu itu pertentangannya seperti itu. Kemudian Rasul Paulus diutus untuk pergi, ya, ke sidang di Yerusalem bersama Yakobus. Nah, ini yang disampaikan oleh Yakobus sebagai pemimpin gereja di Yerusalem, ya, bahwa ini dia mengulang apa yang tertulis di dalam kitab Amos. Tuhan akan kembali membangun pondok Daud yang telah roboh. Bapak Ibu, yang namanya pondok Daud ada dindingnya enggak? Kan hanya kayak tenda gitu, ya, kalau kita melihat visualisasi penggambarannya, ya. Jadi sebenarnya tidak ada dindingnya. Dan siapa dindingnya itu? Daud menaruhkan orang-orangnya, para kaum pemuji, para kaum penyembah 24 jam sehari, dibagi shift, ya, masing-masing 4 jam kali 6 gitu, ya, untuk setiap waktu ada pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Amin. Karena disitulah ditaruhkan tabut Allah, yang pada waktu itu kehadiran tabut Allah itu identik dengan kehadiran Tuhan, ya, pada waktu itu. Nah, lalu sekarang apa korelasinya dengan saat ini kita untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan? Karena kita mengemban tugas amanat agung, yaitu apa? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Concern Tuhan ketika hendak menyelamatkan manusia tidak hanya sebatas orang-orang Yahudi, tapi Tuhan rindu semua bangsa mengenal Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Amin. Ya. Oleh sebab itu sebenarnya ini ditujukan kepada kaum sisa, ya, yang dari pembuangan, ya. Kita tahu bahwa orang-orang Yehuda dibuang ke Babel, orang Israel dibuang ke Asyur dan sebagainya. Dan saat ini berlaku bagi setiap kita yang mencari Allah yang benar, ya, yang ingin menjadi penyembah yang benar. Next. Mari kita belajar apa sih definisi penyembahan. Kalau berdasarkan Daniel T. Block, ya, dia di dalam bukunya For the Glory of God, ya, Biblical Theology of Worship, ya, memang jarang buku Biblical Theology of Worship. Dia menyebutkan bahwa penyembahan sejati melibatkan tindakan manusia yang tunduk dan hormat di hadapan Sang Ilahi berdaulat sebagai respon terhadap penyingkapannya yang penuh karunia tentang dirinya dan sesuai dengan kehendaknya. Jadi hari ini kita akan belajar garis besarnya 2 hal. Next, yaitu yang pertama adalah penyembahan sejati. Yang pertama adalah bagaimana Allah menyingkapkan dirinya. Karena kita tidak akan bisa menjadi seorang penyembah sejati kalau kita nggak nangkep, kalau kita nggak ngerasain, kita nggak lihat, kita nggak dengar bahwa Allah menyingkapkan dirinya kepada kita. Karena inisiatif untuk kita menyembah, untuk kita memiliki relationship dengan Tuhan, sebenarnya awalnya inisiatif siapa, Bapak Ibu? Inisiatif Tuhan. Oleh sebab itu, bagian kita adalah meresponi ketika Tuhan menyingkapkan dirinya. Ya, ini yang akan kita pelajari. Next.
Kita akan baca dari 1 Samuel 23 ayat 14 sampai 16. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan. Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di peta di sebelahnya itu adalah padang gurun Yudea, ya, di sebelahnya Laut Mati. Di sebelahnya Laut Mati, di sepanjang itu adalah padang gurun Yudea, di mana padang gurun ini memang terkenal berbahaya, gitu ya, terkenal berbahaya. Tapi justru di tempat-tempat itulah banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang berkorelasi dengan nantinya penyelamatan daripada Tuhan Yesus sendiri, ya. Kita tahu bahwa Daud melarikan diri ketika dia dikejar oleh Saul itu ada di padang gurun Yudea ini, ya. Salah satu tempatnya adalah dinamakan padang gurun Sif, ya. Nah ini, mari kita lihat. Daud tinggal di padang gurun. Awalnya Daud tinggal di mana, Bapak Ibu? Di istana. Kenapa dia mesti pergi dari istana? Karena ada Saul yang mengincar nyawanya. Ya, waktu makan, keluarin tombak, tiba-tiba ditombak. Nah, sehingga menjadikan Daud itu lari ke padang gurun, ya, di tempat-tempat perlindungan. Bapak Ibu ada lihat yang aneh di sini nggak? Dibilang di sini di padang gurun tempat-tempat perlindungan. Secara natural Tuhan menciptakan padang gurun itu memiliki gua-gua, gitu kan, ya, sehingga memungkinkan orang untuk ada di dalamnya dan menyembunyikan dirinya, ya. Nah, tetapi kalau kita lihat, ia tinggal di pegunungan, ya, dan selama waktu itu Saul mencari dia. Kalau di dalam KJV-nya ditulis Saul sought him every day. Terjemahan lain dibilang day by day. Saul cari Daud, mana sih Daud, mana sih Daud, aku pengen bunuh Daud. Di tengah suasana padang gurun ini, di padang gurun aja udah strugglingnya udah luar biasa kan ya Bapak Ibu, ya. Apalagi ditambah dengan dikejar-kejar, ditambah lagi dengan dia tahu bahwa dia ingin dibunuh gitu, ya. Jadi ini merupakan satu momen yang berat bagi Daud, ya. Next. Nah, apa korelasinya saat ini? Kalau kita berbicara padang gurun, itu bisa berbicara tentang pencobaan. Tuhan Yesus ketika selesai dari berpuasa, ya, kemudian dia dicobai di padang gurun ini, ya, di Yudea, ya, dicobai di sana, ya. Dan mungkin padang gurun ini berbicara adanya permusuhan, ya, saya nggak tahu apakah kita masih menyimpan konflik dengan orang lain, apakah kita masih menyimpan permusuhan dengan orang lain. Pada waktu Tuhan memberikan kesempatan kepada kami satu tim untuk pergi ke Manado, Tuhan beri kesempatan untuk mengadakan healing movement, ya, HMC di situ, ibadah pemulihan keluarga besar. Ada keluarga antara bapak dan anak 20 tahun nggak bertegur sapa, Bapak Ibu. Ada kebencian, ada dendam di dalam hatinya masing-masing yang nggak terselesaikan. Mungkin mereka nggak ngerti gimana nyelesainnya. Mungkin mereka nggak punya cukup daya atau kuasa untuk melepaskan pengampunan satu dengan yang lain. Tapi kehadiran Roh Kudus di tempat itu, ya, menjamah hati mereka, dan akhirnya mereka saling mendatangi satu dengan yang lain, dan mereka berpelukan, mereka saling memaafkan, mengampuni satu dengan yang lain. Mungkin ini yang menjadi padang gurun kita, ya, atau padang gurun kita adalah penderitaan lahiriah kita. Kita tahu hari-hari ini mungkin masalah ekonomi, kita harus struggling, ya, atau mungkin masalah kesehatan dan sebagainya. Mungkin padang gurun kita konflik batin kita. Sangat prihatin ketika kalau kita lihat di media, ya kan, ada anak-anak bangsa yang harus kehilangan nyawanya dengan sia-sia karena tidak bisa menyelesaikan konflik batinnya. Mungkin ini padang gurun kita saat ini. Apa
menjadi padang gurun kita saat ini. Tapi percayalah itu bahwa Tuhan rindu untuk berbicara kepada kita, menemui setiap kita, dan padang gurun kita bisa kita ubahkan menjadi lahan penyembahan kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Next. Ya, tadi di oke. Nah, jadi padang gurun itu membuka kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Coba kalau saya boleh tanya Bapak Ibu alami perjumpaan dengan Tuhan ketika kita ada dalam kondisi happy atau semua baik-baik aja, semua lagi di puncak, atau kita ketemu sama Tuhan, alami perjumpaan ilahi ketika kita ada di dalam kondisi terpuruk, ketika kita ada dalam kondisi sepertinya tidak ada pengharapan lagi. Yang mana Bapak Ibu yang Bapak Ibu rasakan seringkali? Mungkin kalau kita ada dalam kondisi normal, dalam kondisi yang everything is okay gitu ya, kita mungkin nggak terlalu sungguh-sungguh cari Tuhan karena semuanya bisa running well gitu kan, dan kita anggap itu ya karena aku memberi persepuluhan atau karena aku rajin beribadah, semuanya baik-baik aja. Tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan padang gurun itu terjadi dalam hidup kita untuk apa? Untuk Tuhan rindu kita mengenal Dia lebih lagi. Amin. Ada sisi-sisi yang kita secara pandangan mata manusia kita nggak bisa lihat ketika kita ada dalam kelimpahan tanda kutip, tidak hanya materi tapi mungkin hati, hubungan, relationship dengan seseorang, mungkin kita lagi tekor kasih kita dan sebagainya. Tapi mari gunakan padang gurun itu untuk menjadi kesempatan bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan bisa menyingkapkan dirinya kepada umatnya kapan saja dan di mana saja. Amin. Tidak mesti harus di gereja. Tuhan bisa bicara kepada kita dalam keterpurukan kita. Mungkin dalam pelarian kita, dalam perjalanan kita naik angkot atau naik LRT, atau dalam kondisi yang terhimpit, dimanapun Tuhan bisa kunjungi kita. Dan yang perlu kita ketahui bahwa setiap saat Dia rindu untuk ketemu dengan kita. Amin. Hanya kadang-kadang kita aja yang lari daripada Tuhan, karena kita rasa aduh, untuk menyelesaikan masalah ini ntar aja deh, gak usah lah, nanti aku jadi sakit hati, dia jadi sakit hati, udahlah gak usah diselesaikan. Iya kan? Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, apa yang menjadi konflik-konflik kita, Tuhan rindu untuk pulihkan itu. Amin. Amin. Ya, next. Ya. Jadi terjadi di mana aja. Daud penyembahan di padang gurun, ya kan? Padang Yehuda. Nanti kita akan pelajari ya di Mazmur 63. Nah, kemudian Musa, ya, perjumpaan Musa dengan Tuhan ketika dia melihat ada semak yang terbakar. Dia rasakan ada hadirat Tuhan yang luar biasa sehingga dia tersungkur. Pada saat itulah ya dia ketemu sama Tuhan. Tuhan belokin jalannya. Aku utus engkau untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan dalam rangka penggenapan janji-janji Tuhan. Amin. Ya. Jadi pada saat itulah dia tersungkur. Ini yang dibilang penyembahan. Ketika Allah bilang sama Musa, menyatakan dirinya, waktu itu alatnya adalah semak yang terbakar. Ya. Ada penyembahan, ada Musa merasakan ada satu pribadi yang mendatangi dia dan mengubahkan jalan hidupnya. Itu posisi Musa sedang apa, Bapak Ibu? Sedang enak-enak di istana? Enggak. Posisi pelariannya dia karena ketakutannya dia. Ya. Nah, demikian juga dengan Elia. Tuhan menjumpai Elia ketika apa? Ketika dia ketakutan, ya, dikejar-kejar sama Isabel, hendak dibunuh. Mungkin ada api yang besar nih, mungkin Tuhan datang nih mau ngomong sama aku. Ternyata enggak ada. Ada badai yang besar, Tuhan datang mau ngomong sama aku, enggak juga. Elia enggak rasain apa-apa. Tetapi dalam dia berdiam diri. Ketika dia dalam perenungan di dalam gua itu, ada angin yang sepoi-sepoi. Elia, apa yang kau lakukan di situ? Saya nggak ngerti hari-hari ini kita sedang bersembunyi dari apa atau dari siapa.
atau dari kondisi apa. Tapi percayalah, Dia selalu sedang mencari kita. Amin. Demikian juga Yohanes, ya, Yohanes yang diberikan pewahyuan luar biasa di Pulau Patmos. Dia jadikan tempat pembuangannya dia diasingkan, dia dibuang di pulau yang terpencil. Tapi justru di tempat itulah Yohanes mendapatkan pewahyuan yang luar biasa yang dituliskan sebagai kitab Wahyu. Dia alami perjumpaan dengan Tuhan justru dalam kesendiriannya, ya. Jadi penyingkapannya penuh kasih karunia tentang dirinya yang sesuai dengan kehendaknya, ya. Next, ayat 15. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. 16. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Daud ada dalam kondisi takut, Bapak Ibu. Meskipun dia prajurit yang gagah perkasa, dia panglima perang, tetapi ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ada perasaan takut. Bapak Ibu, di dalam kitab Mazmur justru 2/3 kitab Mazmur itu berisi kitab peratapan, Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir ketika kita bilang sama Tuhan, Tuhan di mana Engkau? Tuhan, aku kok ngalami hal-hal seperti ini. Tuhan, sepertinya aku nggak kuat lagi. Ini kan kita peratapan. Ketika kita meratap sama Tuhan, ketika kita mengharapkan Tuhan do something, lakukan sesuatu Tuhan. Tetapi justru ketika kita sedang meratap itulah, ketika Daud bilang, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah panji keselamatanku. Daud meresponi bahwa Allahnya adalah Allah panji keselamatannya, meskipun saat itu dia sedang meratap. Momen inilah yang dibilang penyembahan, Bapak Ibu. Ketika kita responi dalam kondisi apapun, kita berusaha untuk melihat, meskipun sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau. Ada kondisi yang tidak enak, tetapi pada saat yang sama Roh Kudus sedang menumbuhkan iman kita untuk kita melihat, hey, everything is okay bersama dengan Tuhan. It's okay to say I'm not okay. Seringkali kita seperti, kalau mau dibilang orang Kristen yang luar biasa, itu harus bilang semuanya baik-baik saja. Iya Pak, ya. Pendeta ketawa. Tapi tidak demikian dengan Tuhan, Bapak Ibu. Dia menghargai apa yang kita rasakan. Bukankah emosi kita itu berasal dari Tuhan, dan semua yang Tuhan ciptakan itu baik adanya? Kan gitu. Jadi ketika kita ngobrol sama Tuhan, seperti kita anak dan dia Bapa kita, it's okay, nggak ada yang salah. Kalau mau bilang Tuhan, aku nggak kuat lagi, aku butuh pertolonganmu. Bukankah Engkau Allah yang sanggup menolong aku, pertolonganmu tepat pada waktunya? Inilah perkataan-perkataan penyembahan itu, Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar ketika kita menyanyi dalam iringan musik. Karena apa? Karena setiap hari Tuhan menghendaki, setiap saat Tuhan menghendaki kita sebagai penyembah yang benar, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Next. Nah, jadi sebenarnya yang dibilang penyembahan tidak hanya ketika kita mengadakan ritual penyembahan atau dalam ibadah kita, tetapi ke dalam hidup kita. Ketika anak-anak muda mau ditawarin untuk melakukan perkara-perkara yang beda dengan firman Tuhan,
mengikuti perkara-perkara dunia. Ketika engkau memutuskan dan mendeklarasikan, no, aku nggak akan lakukan itu, aku sayang sama Tuhan, aku takut sama Tuhan, pada saat itulah engkau sedang menyembah Tuhan dengan keputusan-keputusanmu. Amin. Jadi setiap saat Tuhan memberikan banyak kesempatan untuk kita menjadi seorang penyembah. Ketika apa itu bisa kita lakukan? Ketika kita jalin relationship dengan Tuhan dan kita maknai semua problem kita, semua masalah kita bersama dengan Dia, Sang Pencipta kita. Amin. Amin. Ya. Nah, termasuk juga ketika Daud takut, ya, itu ada di disposisi itu, tapi kecil banget, mungkin nggak terlihat, ya. Jadi bagaimana kita mengubahkan ketakutan kita kepada masalah kita atau kepada situasi yang ada, kita gantikan menjadi penyembahan kita dengan apa? Ketakutan kita, tanda kutip, dengan Tuhan. Ya, kita lebih takut kepada Tuhan. Jadi kita memutuskan melakukan kebenaran dibandingkan dengan melakukan ketakutan menurut dunia ini. Ya, ketika kita sedang percaya, ya, aku sedang menyembah Tuhan dan sebagainya. Ya, seringkali kita berpikiran bahwa ketika kita yuk kita nyembah Tuhan itu kita doa pujian penyembahan. Tetapi ketika kita meresponi firman Tuhan yang diberitakan, ada penyingkapan Tuhan, yaitu penyingkapan firman Tuhan. Ada respon hati kita, yes, aku percaya Tuhan bahwa penyediaan-Mu itu sempurna bagiku. Pada saat itulah kita menjadi seorang penyembah yang sedang menyembah Tuhan. Amin. Jadi dalam segala waktu, ya. Next. Nah, yang kedua adalah bagaimana manusia merespon menyembah, ya, di dalam Mazmur 63 yang tadi kita nyanyikan, ya. Kita baca sama-sama 1 2 3. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Untuk menjadi seorang penyembah sejati, kita mesti ingat bahwa penyembahan kita adalah masalah relationship kita dengan Tuhan. Amin. Kekristenan kita bukan semata-mata karena kita mengetahui pengetahuan firman Tuhan. Itu harus dan wajib kita gali, kita renungkan dan kita lakukan. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi prioritas. Ketika kita baca firman, apa dampaknya terhadap diri kita? Adakah yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk penyembahan kita bahwa kita mau melakukan firman, ya. Jadi next kita baca juga sampingnya. Jadi dibilang, ya Allah, Engkaulah Allahku, ya. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 ini biasa dibaca, ya, di sinagoga ya, orang-orang Yahudi. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Atau dibilang Shema, mendengar. Betapa pentingnya dengar-dengaran akan firman Tuhan, ya. Mendengar untuk apa? Diserukan kasih, mengasihi Allah. Diserukan untuk mengajarkan anak-anak kita mengenai iman kepada Yahweh, ya. Kalau bangsa Yahudi pada waktu itu, ya, kepada Tuhan. Kita masa perjanjian baru kepada Tuhan Yesus. Engkaulah Allahku. Ada seperti kepemilikan kita di dalam Allah, Allah di dalam kita. Amin, Bapak Ibu. Kita nggak pernah berjalan sendiri, Bapak Ibu. Sepanjang kita menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ketika kita pertama kali lahir baru, bilang, ya Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Raja. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Raja dalam hidupku. Ini yang dibilang perjanjian dengan Allah. Nah, perjanjian dengan Allah inilah yang terus mengcover kita supaya kita diluputkan dari bahaya, supaya ketika kita ada di masa padang gurun, pertolongannya tepat datang pada waktunya. Itu karena janji, karena perjanjian, ya.
Ya, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, ya, seperti rusa merindukan air, tidak bisa jauh-jauh dari air. Tubuhku rindu kepadamu. Kalau bahasa aslinya tuh seperti pingsan, rindu kepadamu tuh seperti kayak pingsan pucat pasi gitu karena saking merindukan Tuhan. Adakah ini masih kita dapati dalam hari-hari kita? Ketika kita mungkin baru lahir, baru kita cinta mati-matian sama Tuhan, pokoknya Tuhan Engkau segalanya. Bagaimana dengan perjalanan kekristenan kita dan perjalanan iman kita sampai saat ini? Adakah kita masih mengatakan hal yang sama? I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Bapak Ibu, masalah banyak di dunia ini, tapi yang namanya damai sejahtera, sukacita, rejoicing, itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Amin. Ketika kita ada relationship yang intim sama Tuhan, baru saat itu ada orang fitnah kita, orang disalah mengertikan dengan apa yang kita buat. Kita mungkin lagi dijatuhkan, kita lagi segala yang gak enak, tapi masih ada rejoicing di hati kita, masih ada damai sejahtera itu mengalir. Lah, kan aku makan nggak dikasih sama orang itu, gitu. Tuhan kasih berkatnya sendiri kok, gitu. Jadi jangan terlalu banyak dipusingkan dengan apa kata orang, Bapak Ibu. Ada yang sedang dipusingkan dengan perkataan-perkataan orang. Karena apa bedanya domba sama kambing? Bedanya apa, Bapak Ibu? Nggak tahu, nggak pernah dekat, nggak pernah punya kambing sama domba. Kalau kambing semua suara dia dengar, dia punya pendengaran yang lebih tajam sebenarnya daripada domba. Dari jauh pun dia dengar, konsentrasinya ke sana, dengar di sana dia konsentrasi. Oh iya ya, oh benar juga yang dibilang ya. Oh iya nih, nggak bisa nih. Oh ngapain keluar? Oh ini misalnya ada suara-suara di luar yang segala macam. Tapi kalau domba, dia cuma dengar satu suara. Siapa itu? Suara gembalanya. Biar kita kedapatan seperti domba-dombanya Tuhan, yang kita hanya dengar-dengaran sama suara Tuhan. Nah, ya, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Ini Daud bicara di mana, Bapak Ibu? Di padang gurun dia bicara. Tapi Daud bilang, aku memandang kepadamu di tempat kudus. Daud menyebutkan bahwa padang gurun ini adalah tempat kudus. Kenapa dibilang tempat kudus? Karena kehadiran Tuhan bersama-sama dengan dia. Di kantor kita bisa sebut itu tempat kudus. Ketika kita menjaga hati kita, hidup kita, perkataan kita, kehendak kita, apa yang kita lakukan itu kudus di hadapan Tuhan. Itu tempat kudusnya Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya bukan masalah tempat harus di gereja, harus di mana. Tapi masalah apa, Bapak Ibu? Hati kita ketemu dengan Tuhan. Ya, amin. Amin ya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Kasih setiamu. Ya. Percayalah. Kenapa dibilang kasih setia? Karena Tuhan menyiapkan kasih setia, ya, yang kita nggak mungkin tekor kalau kita buka hati kita untuk mendapatkan kasih setia Tuhan. Ya, Tuhan menyiapkan kasih sesuai dengan kesetiaannya. Kesetiaannya terhadap apa? Kesetiaannya terhadap janjinya kepada kita. Apa janjinya terhadap kita? Semua yang ada di firman Tuhan, janjinya kepada kita. Dan yang terpenting yang sedang terus kita berjuang dalam pertandingan iman kita, apa janjinya kepada kita? Apa, Bapak Ibu? Keselamatan kekal. Amin. Amin. Dalam situasi apapun, tidak pernah tidak ada pengharapan. Amin. Selalu akan ada pengharapan. Selalu. Karena apa? Mungkin kita seringkali nggak setia sama Tuhan, tapi percayalah ketika kita mengikat janji dengan Tuhan, sampai selama-lamanya
pada kita kecuali kita memuntahkan itu, ya kan? Amin. Jadi kita bilang sama-sama, aku aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Next. Ya. Demikian aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau di sepanjang kawal malam. Ya. Jadi penyembahan kita, apa yang kita katakan menyangkut tubuh kita, tangan kita terangkat kepadanya, ya, bibir kita menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Dia. Kita tidak malu lagi, kita sedang nyembah Tuhan, ya. Seperti Daud yang tidak malu, dia menari-nari, menanggalkan jubahnya, dia nari-nari di depan tabut. Dia nggak peduli apa pandangan orang, apa pandangan bahkan istrinya sendiri yang menyebutkan Daud seorang yang gila. Bapak Ibu, satu-satunya audiens yang melihat penyembahan kita, siapa yang paling berhak, Bapak Ibu? Tuhan. Jadi lakukan semua penyembahan kita, baik pujian penyembahan, ya, menyanyi, ya, worship, praise, ya, atau berdoa, atau kita sedang melakukan tugas kita di kantor, atau ibu-ibu sedang melakukan tugas di rumah ketika mendidik anak, ya. Audiens yang melihat Tuhan, maka dibilang lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena pada saat itulah Tuhan memberikan kita kesempatan, lu mau jadi penyembah apa enggak? Pada saat kamu menasihati anakmu, pada saat kamu menegur anakmu, kamu sebagai penyembah apa kamu memiliki otoritas sebagai bos menegur anak buah? Kadang-kadang kita orang tua menempatkan diri kita lebih dari anak kita, tapi saya banyak diajar Tuhan, Bapak Ibu. Saya pernah dibilang sama Roh Kudus pernah bilang sama saya, kamu harus perlakukan anakmu itu seperti seorang hamba Tuhan. Karena aku sedang persiapkan dia menjadi seorang hamba Tuhan. Meskipun dia masih kecil, dalam masa-masa remaja, mungkin dia sedang buat kesalahan, ya, seperti Elia mendidik Elisa, seperti Musa mendidik Yosua. Adakah itu di hati kita sebagai orang tua? Ini penyembahan kita, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, untuk menyiapkan anak kita sebagai seorang hamba Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi jiwaku haus kepadamu, pikir rasa hendak kita, roh kita, iman percaya kita. Ya, next. Nah, kakak-kakak boleh naik ke atas. Kakak Imam musik, boleh. Ya. Nah, terus kalau garis besarnya kitab Mazmur, Bapak Ibu, tadi Mazmur 63 masuk dalam kitab yang kedua, ya. Yaitu pokok yang sering dibahas adalah pembebasan dan penebusan. Ini mengacu kepada sebenarnya perjanjian lama, ini kan bayangan dari perjanjian baru, ya Bapak Ibu, ya. Jadi apa yang dialami oleh Daud, rasa-rasa yang dialami Daud sebenarnya itu juga dirasakan oleh Tuhan Yesus, ya. Ketika dia harus mengalami, harus disalib untuk menebus dosa manusia, ya kan? Harus membebaskan umatnya. Maka ada bagian dari firman Tuhan yang mengatakan, tertindas itu baik bagiku. Tapi nggak ada amin. Karena kita nggak mau sebenarnya. Aku mau yang enak-enak aja Tuhan. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk mengajar kita. Dia mengasihi kita. Dia nggak pengen kita kehilangan esensi penyembahan kita dengan kenyamanan dunia ini, Bapak Ibu. Tapi gimana caranya supaya kita sebagai pribadi, kita terus dekat melekat dengan Bapa kita sebagai gembala kita, ya kan? Kalau domba itu, kalau dia rasa gembalanya ada di dekatnya, dia akan berguling-guling gitu kan, tangan kakinya di atas gitu kan. Itu sebenarnya bukan posisi yang safe, bukan posisi yang aman bagi domba itu. Karena kalau di padang itu kapan aja serigala bisa ada binatang buas yang ada mungkin gembala yang jahat atau apa namanya pencuri dan sebagainya. Karena ketika dia
nanti hendak berdiri lagi, ketika mungkin bulunya terlalu tebal, jadi susah dia ngebalik gitu. Tetapi kenapa dia berani berguling-guling di padang rumput, Bapak Ibu? Karena dia rasa aman. Kenapa dia rasa aman? Karena dia rasa ada gembalanya di sampingnya. Masalah boleh datang, Bapak Ibu, karena selama kita di bumi ini ya itulah masalah selalu datang silih dan berganti. Tetapi gimana supaya kita seperti domba itu yang gak usah mikir jauh-jauh. Dia gak mikirin bahaya yang mengancam dia. Yang dia pikirin cuman selama ada gembala di dekatku, aku aman. Amin. Next. Jadi penyembahan sejati, ya. Ayat 8 kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Rasakan dampak kepenuhan, keamanan dan pertolongan dari Tuhan pada saat kita ketemu sama Tuhan, Bapak Ibu. Yuk kita bangkit berdiri. Responi setiap proses dengan menyembah Allah, ya. Ini menjadi penting karena ketika kita ada dalam posisi penyembahan, apa itu tadi? Ketika Allah menyingkapkan dirinya dan kita meresponinya dengan hormat dan tunduk kepada Tuhan, pada saat itulah kita bisa bilang, I'm not alone. Aku nggak menjalani semuanya sendiri, tapi ada kuasa besar, ya, yang bersama-sama dengan aku. Kita baca yang terakhir. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Bukankah kita mengemban amanat agung supaya bangsa-bangsa orang di luar sana itu mengenal Tuhan, dan itu bisa tercapai. Orang-orang bangsa-bangsa itu mengenal Tuhan ketika apa? Ketika kita sebagai ciptaan, kita menyembah pencipta kita. Kita menyembah. Pada saat itulah Roh Kudus sendiri yang akan menyatakan dirinya kepada orang-orang di sekitar kita, kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk mereka melihat bahwa ada Allah yang hidup, ada Allah yang dahsyat yang kita sembah. Kami rindu terus mendekat kepadamu Tuhan. Dalam hati hamba-hambamu, apa yang menjadi kesesakan setiap hamba-hambamu, apa yang menjadi Tuhan ratapan hamba-hambamu, tetapi ada Engkau Yesus, ada Engkau ya Tuhan Yesus, sebagai gembala yang baik, sebagai Bapa yang baik. Mari peluk setiap anak-anakmu Tuhan. Bagi yang sakit, kesembuhan itulah bagianmu di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi engkau yang sedang mengalami permasalahan-permasalahan, ada jalan keluar yang Tuhan bukakan bagimu. Yes, sebab kasih setiamu, sebab kasih setia. Ini penyembahan kami Tuhan. Ketika kami bilang sama Engkau, oh kasih setiamu lebih dari hidupku Tuhan. Engkau Tuhan menjagai, melindungi, mencukupkan segala sesuatunya Bapa. Bagi setiap kami ya Bapa, bagi setiap anak-anakmu Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidupku, kebaikanmu melimpah atasku. Cintaku berdekat kepadamu Tuhan, betapa ku
dalam keseharian kami boleh memiliki penyembahan yang sejati terhadap Engkau Tuhan. Biarlah firman yang telah diberitakan gak berlalu dengan sia-sia Tuhan, tapi boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga hari demi hari kami juga boleh berjalan bersama dengan Engkau, dan kami juga boleh menjadi lebih serupa lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, terima kasih untuk pelayanan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Saya persilahkan untuk boleh maju ke depan. Pada yang membacakan pengumuman juga saya persilahkan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biar Tuhan yang sucikan dan kuduskan setiap tangan-tangan kami Tuhan. Biar setiap rupiah yang kami persembahkan boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati juga kedua hamba-Mu pada pagi hari ini yang menjadi kolektor dengan berkat yang khusus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Berkati dengan firman Tuhan. Sekali lagi atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu PDP Hermi. Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada di antara jemaat yang baru pertama kali beribadah pada pagi hari ini? Semua jemaat yang setia, terima kasih. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Komsel Pemuda Aberta diadakan pada minggu ini tanggal 26 Oktober 2025 pukul 11 siang ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Andrian Dumun. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita pukul 10 pagi setiap hari Selasa. Dan Selasa tanggal 28 Oktober firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Puryantini. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Aberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat saja, dan kita juga dapat mengajak tetangga, teman, saudara untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Aberta Youth Team. Hari Sabtu tanggal 1 November 2025 firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Adrian. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 2 November pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Minggu depan kita kembali menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus hanya dapat dinikmati oleh jemaat yang sudah dibaptis air. Jemaat juga diberi kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Diharapkan pada orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah, supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Keluarga besar GBI Aberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Stephen Handoko yang tepat berulang tahun pada hari ini tanggal 26 Oktober. Kemudian Ibu Mimi tanggal 28 Oktober tidak hadir ya. Kemudian Saudari Lisna Warubu tanggal 28 Oktober. Oh, singer ya. Iya, selamat ulang tahun
Tuhan Yesus memberkati. Kemudian saudara Dev tanggal 29 Oktober dan saudara Adrian tanggal 2 November. Selamat ulang tahun. Keluarga besar GBA Berta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak David Hanata dan Ibu Swini tanggal 27 Oktober. Ya, tidak hadir juga. Terima kasih kepada Diaken Puriantini yang telah mempersembahkan 100.000 untuk dana diakonia. GBA Berta akan mengadakan kebaktian Natal umum Minggu tanggal 21 Desember pukul 10 pagi dan kebaktian awal tahun Kamis 1 Januari 2026 pukul 10 pagi. Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan kebaktian Natal umum dan ibadah awal tahun sebesar 13 juta. Jangan lupa juga tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita, bangsa dan negara kita setiap malam pukul 21. Dimanapun kita berada, kita dapat meluangkan waktu kita untuk berdoa sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja, bagi negara kita yang tercinta NKRI. Jangan bosan-bosan juga mengajak dan mengingatkan keluarga, saudara, tetangga kita untuk beribadah bersama di gereja kita, bisa melalui WA, telepon, atau kunjungan. Tetap mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita GBA Berta melalui warta digital yang dikirimkan melalui WA grup GBA Berta. Terima kasih. Ada pengumuman tambahan? Oh, ada. Yang ulang tahun, ada apakah yang ulang tahun? Oh, mau dikasih hadiah yang ulang tahun. Bulan Oktober ini coba seluruh jemaat yang ulang tahun pada bulan Oktober silakan maju. Oh, yang hadir saja. Saudari Lisna, saudara Andrian, ada yang hadir lagi? Oh. Ya, terima kasih. Selamat ulang tahun. Tuhan berkati selalu. Kalau sudah tidak ada pengumuman lain, kita akan mengakhiri ibadah raya kita. Saya undang seluruh jemaat untuk berdiri. Ya Tuhan, biar jiwa kami semua melekat kepada Engkau. Menaikkan pujian kami,
Kami rindu Tuhan. Kami rindu, kami menjadi penyembah-penyembah yang sejati Tuhan. Dalam kehidupan kami, Engkau yang terlalu setia untuk kami. Kami mempunyai padang gurun yang tidak kami dapat selesaikan Tuhan. Tapi karena Engkau setia Tuhan, Engkau turun tangan kepada kami. Tinggal kami mengangkat tangan kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih diberi kesempatan untuk datang ke rumah-Mu yang kudus Tuhan. Bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Menaikkan pujian-pujian kami. Kami ditegur. Kami diberi berkat yang daripada-Mu melalui firman yang ditaburkan pada pagi ini Tuhan. Biarlah cinta awal kami kepada Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati Ibu PDP Hermin Tuhan. Dimanapun beliau Engkau utus Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Engkau memberikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Engkau singkapkan firman-firman kepada beliau Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Budi yang setia menemani Ibu. Engkau juga memberikan berkat yang spesial untuk keluarga ini Tuhan. Cita-cita mereka, apa yang mereka rindukan untuk anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Engkau juga memberkati gereja yang mereka ayomi Tuhan. Kau kirimkan domba-domba dalam gereja mereka Tuhan. Sekali lagi terima kasih ya Bapak. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala kami yang Kau memberikan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan dalam kehidupan Ibu Gembala kami. Engkau memberikan hati gembala yang baik untuk mengayomi domba-domba Aberta Tuhan. Terima kasih Engkau juga memberkati keluarga besarnya, kedua anaknya serta mantu-mantu juga cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan pada pagi hari ini. Biarlah kami melayani dengan setia. Terima kasih untuk bonus yang kami telah terima Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat, baik yang hadir atau tidak hadir. Banyak pengumulan Tuhan, banyak padang gurun Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau dan pengumulan kami tidak melebihi kekuatan kami. Itu adalah janji Engkau Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh saudara-saudari kami yang berulang tahun pada bulan Oktober ini. Engkau telah tambahkan satu usia lagi Tuhan. Apa yang mereka cita-citakan Engkau buat berhasil. Engkau juga akan memberkati tahun-tahun ke depannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tak lupa juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Bangsa kami Tuhan, Engkau melihat hati anak-anak-Mu yang berada di negeri ini Tuhan. Kau berikan roh yang takut kepada Bapak Presiden kami serta seluruh jajaran menterinya, dari pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan. Engkau lawat Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan seluruh rakyat Indonesia ini. Biarlah Engkau memberikan roh yang takut kepada kami semua. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau menghantarkan kami ke tempat kami masing-masing tanpa kurang satu apapun. Sekali lagi kami serahkan doa kami ini yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.